hantu laundry. Jadi ini merupakan kisah nyata yang dialami oleh teman saya sendiri ya. Jadi emang kebetulan teman saya itu kerjanya itu dari jam 7 sampai jam 9 malam guys. Ya pasti jelas lah capek ya. Kan emang aku tahu lah ya pasti kerja di laundry itu capek juga teman-teman, karena tapi kan emang tiap kerjaan itu pasti capek. Nah, suatu hari emang waktu teman aku itu cerita, di awal kerja pun beliau itu udah sangat aneh teman-teman. Jadi kayak berat gitu guys, berat punggung, berat kayak gitu. Bukan karena emang masalah kerjanya yang berat ya, karena emang katanya teman aku itu sering banget kerja yang capek-capek gitu ya, kerja-kerja yang berat. Nah, teman aku itu di awal seminggu kerja itu udah nggak enak banget hawanya itu udah panas gerah kayak gitu. Padahal sirkulasi tempat dia kerja itu bagus banget, dan juga kan ada kipas angin ya, tapi hawanya itu panas gerah kayak gitu ya. Paksain ya, karena kan emang cari kerja itu susah, jadi dipaksain terus kerja selama sebulan. Makin gak enak nih tempat kerjanya, makin gak enak, apalagi kan lingkungan kerjanya pun katanya itu toksik parah ya guys ya, seniornya itu. Udah paksain karena emang lagi perlu uang ya guys ya. Di bulan kedua pun makin sama kayak gitu guys, makin merasakan kejanggalan aneh. Kayak misalkan dia itu banyak makan ya, emang orangnya itu nggak pelit sama makanan ya gitu, banyak makan, banyak asupan. Tapi dari mulai jam 6 itu sampai jam 8 itu hawanya itu gitu guys, hawanya itu sunyi sepi gitu kan, gak ada pengunjung, gak ada apa. Ya udah paksain kayak gitu ya. Apalagi kan di belakang itu kayak kontrakan yang udah nggak terurus gitu guys ya. Jadi kalau misalkan teman aku itu mau ke air itu harus jalan ke atas gitu ya, dimana WC-nya itu di atas. Dan bener-bener dong itu angker banget guys, karena emang si kontrakan di belakangnya itu atasnya itu bener-bener udah nggak ada udah nggak berpenghuni guys. Bayangin dia kerja kayak yang diliatin gitu guys. Ya udah wes zikrullah. Puncaknya itu di bulan ketiga itu beliau itu udah bener-bener gak kuat lah ya, karena emang pertama lingkungannya itu katanya toksik, yang kedua sering digangguin guys. Puncaknya itu di bulan ketiga sering digangguin kan. WC yang atas itu ada lampu ya teman-teman. Nah itu tuh udah diganti guys, diganti baru, dan putus lagi lampunya guys. Mungkin kalau misalkan segi positifnya ya, itu si saklarnya itu nggak benar mungkin ya. Cuman kalau udah dibetulin tetap minta gelap aja guys, gak mau diterangin guys kayak gitu ya. Nah kemudian kan ada pohon yang gede itu. Di situ kayak yang sering ngeliatin guys. Makanya kan teman aku kerja itu kalau misalkan lagi ini nggak ada sedikit pun kegelapan gitu ya, semuanya bercahaya, diterangin semua lampunya. Bahkan kan kerjanya itu di laundry ya, jadi nggak ada gantungan, semuanya udah disetrikain, pokoknya full cahaya banget ya. Nah di setiap sesudah maghrib, karena kan emang rajin sholat juga ya, sholatnya di situ kan. Nah sesudah maghrib sampai ke badai isya itu bener-bener keeng guys, sepi sunyi, nggak ada kehidupan sama sekali, nggak ada suara motor, pokoknya hening aja, bener-bener hening, seperti bener-bener kayak dimensi yang berbeda guys katanya gitu ya. Katanya karena emang aku itu sering-sering tanya kisah nyata untuk di channel ini ya bisa. Itu bener-bener sepi banget, sepi, hening, sehening-heningnya hening malam guys. Bener-bener ditambah lagi itu hujan itu ngeri rincik guys, hujan yang kecil-kecil gitu lah, bikin keangkeran gitu lah. Nah itu kan udah kondisi udah makan, kondisi bener-bener fit. Nah tiba-tiba bener-bener kayak mental itu down, ini meringkak guys, kayak bulu kuduk semuanya merinding guys. Pokoknya bener-bener angker banget guys, selama dari pada maghrib sampai pada isya, terus berlanjut di bulan ketiga. Puncaknya itu kayak bener-bener ada yang ngeliatin guys. Dilihat gak ada, kata temen aku tuh makin deg-degan ya guys, kayak makin si leher sama punuk itu makin kayak gini nih. Makin ada yang kayak dekep kayak gini guys, makin berat, makin muringkak guys, makin horor aja suaranya mencekam. Tambah lagi kok ini nggak ada pelanggan, kok nggak ada lagi motor-motor yang lewat sambil zikrullah sambil apa gitu, makin takut guys. Kayak bener-bener itu cahaya terang benderang, tapi kayak ngeredup kayak gitu lah teman-teman. Ini bener-bener teman aku itu udah nggak kuat lah ya, karena emang bukan masalah apa-apanya ya, karena emang digangguin sama makhluk yang tak kasat mata gitu. Nggak tahu kenapa gitu ya kan, khawatir takut ya. Di puncaknya itu tuh guys
semuanya udah terang benderang, kondisi juga dia itu fit gitu ya, yakin kondisinya itu fit. Cuman gitu guys, pas lagi nyetrika kapan hari sebelum dia resign, itu bener-bener kayak ngelihat ke belakang nggak ada kayak ada ngeliatin terus. Makin lama sama makin ngedeketin kan. Kita juga kalau misalkan ada yang ngeliatin mah tahu ya, kenapa ngeliatin guys, kan kita tahu ya ini bener-bener kayak bener-bener diliatin, terus kayak makin dicengkram ini si leher, tapi ini kayak dicengkram kayak gitu. Makin berat guys, makin berat ini, makin berat gitu. Alhamdulillahnya keburu azan isya guys. Alhamdulillahnya masih ngedengar azan isya guys, masih udah azan isya, mulai kada agak ngempung hilang ya. Nah jarak 3 hari karena udah bener-bener nggak kuat, karena emang dari awal-awal pertama masuk udah kayak digangguin makhluk halus kayak gitu. Akhirnya teman aku pun memutuskan resign guys, karena emang alasannya ke atasannya itu mau mau bisnis mau usaha, karena emang udah bener-bener nggak kuat guys. Pertama karena mungkin lingkungannya juga toksik parah, yang kedua karena digangguin sama makhluk halus kayak gitu guys. Kan kayak kondisi teman aku itu benar-benar fokus dan zikrullah, tapi benar-benar kayak digangguin banget guys. Lampu inginnya terus mati, lampu yang di atas ya, tambah lagi kan emang di atas itu kontrakan yang nggak berpenghuni guys. Jadi penghuninya itu hanya di bawah, hanya 2 orang, sisanya itu kalau kata teman aku ada 12 kontrakan di belakang itu. Kan dia di kantor laundrynya itu di depan, nah di belakang itu kontrakan dan hanya terisi 2 orang penghuni. Di atasnya itu full kosong, gak bener-bener kayak yang ditinggalkan begitu aja guys. Pokoknya gitu ya. Akhir kata teman aku itu memutuskan untuk resign, dan alhamdulillahnya udah punya kerjaan baru ya tentunya gitu. Jadi sampai di sini dulu ya ceritanya serem kali ini. Gimana, serem gak tuh? Bagi teman-teman yang punya cerita horor, cerita misteri, boleh tulis di kolom komentar ya, nanti saya bacakan. Karena emang cerita serem ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh rekan-rekan atau admin sendiri, kakek ya, kita panggilnya kakek untuk admin moderator. Dan bagi teman-teman yang punya cerita serem, boleh tulis di kolom komentar aja, nanti dibacain. See you next video, like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. See you next video, bye bye.